Selamat datang di US Kamu Kita. Maaf openingnya biasa aja. Maaf nggak terlalu ngebentak. Maaf nggak terlalu excited. Maaf nggak teriak-teriak. Mari kita buktikan dengan opening yang biasa aja bisa mendapatkan banyak subscriber. Dan kali ini kita kembali lagi di Salam Tongkrongan bersama Nico Junius. Aduh, sudah lama nih. Kamu kok pakai topi? Emang dengan topi bisa menutupi bibirmu? Kan tetap terlihat dong. Itu upaya, Bang. Seenggaknya berusaha lah sebagai manusia kan. Iya. Tahun 2020 ini tuh gue banyak ngeliat kontennya dia nih kok. Yang pastinya nyerempet bibir sumbingnya dia. Dan yang kedua adalah soal keyatiman dia gitu. Jadi cuma ada dua ini yang menurut orang ini dark jokes, menurut Nico cuma jokes, ya. Just a joke. Just a jokes ya. Sudah tidak dark gitu karena dia yang mengalami sendiri. Jadi ya bercanda seperti itu adalah hal yang lumrah ya. Iya, cuma orang-orang ih kok gitu? Ih kok dia pede? Ih kok lucu? Aduh pengen ketawa tapi takut dosa. Itu banyak sekali. Aduh nggak bakal dosa, orang dia juga nggak tersinggung. Ketawa aja nggak apa-apa. Jadi kenapa gue bawa Nico ke Salam Tongkrongan ini karena entah kenapa nih teman kita yang punya kekurangan ini bukannya sakit hati, bukannya baper gitu. Tapi malah dia lagi dong gitu. Bahkan kadang-kadang jokes gue ke temen gue direvisi. Us itu kemarin udah tahu gitu. Ayo dong, cari lagi. Yang baru dong. Gitu. Itu lu nggak stand up lu. Kalau lu stand up tuh materi lu tuh dari bacot orang. Dani Aditya begitu. Terus si Tanjung ada dia komika Kalimantan. Jadi dia nggak tahu ada yang salah waktu proses melahirkan ibunya. Jadi dia melahirkannya di ibu dan anak. Di rumah sakit ibu dan anak. Padahal ada bapaknya. Nah bapaknya kan, saya gimana dong? Saya mau lihat lahir anak saya gitu. Nggak bukan itu. Si Tanjung itu kalau nggak salah pas keluar kepalanya tuh kenapa gitu. Pokoknya jadi kepalanya tuh jadi miring. Jadi gini nih. Oh, gini. Iya, jadi gini kepalanya nih. Nah, gue tuh manggil dia sniper. Gue manggil dia sniper. Bro, dia niatnya mau genit nih, mau halo gitu. Tapi sama dia jadi, weh, ngezoom. Ya maksudnya, dan itu maksudnya ceng-cengan goyang itu dipakai sama dia untuk dibawa ke stand up. Iya, openingnya gitu. Halo, saya Tanjung, saya sniper. Anjing. Orang kan udah pasti ketawa, wah gitu. Gue dalam hati gue, alhamdulillah ternyata bacot gue ada fungsinya gitu. Jadi materi. Iya, jadi materi dia anjing banget ya. Jadi kalau misalkan dia di asrama tuh, dia kayak gini nih kok. Keliling-keliling nih. Katain gue dong. Terus yang peserta-peserta lain, anjing males gue ngatain lu lagi. Jadi materi bangsat gitu. Gue lagi nulis juga ini. Gitu ada. Tanjung namanya, ada Instagramnya @faktanjung. Iya, sekarang dia jadi vokalis band keroncong bro. Asik banget kan gini mulu. Udah begini. Iya, abang nenggak apaan bang? Kakek emang dari lahir gitu. Nah lu pribadi nih, kan lu sering nongkrong nih pasti kan. Momen saat lu merasa kalau udahlah, kayaknya gue nggak harus marah sama orang yang ngecengin gue, nggak harus marah dengan apa yang lu punya gitu. Kapan? Itu pas SMP emang pertama kali gue ngerasain. Cepet banget. Cepet banget. Gue tuh SMP tuh masih yang, ya Allah kenapa aku tidak dilahirkan seperti Daniel Radcliffe gitu. Soalnya dulu zaman gue SD tuh Harry Potter. Iya. Terus kayak semua bayangan cewek-cewek itu pengen punya pacar kayak Harry Potter, kayak Daniel Radcliffe. Terus kayak kenapa sih nggak ada karakter kayak muka gue gitu di Harry Potter gitu. Ternyata pas gue dewasa, ternyata saya Voldemort gitu. Kan gue dulu botak. Dulu gue botak. Voldemort. Anjing banget deh gue bilang. Nah itu tuh gue akhirnya bisa berdamai itu SMA. Lu SMP? Yang kalau gue kan gara-gara nonton anime, nonton apa gitu, orang-orang yang tersingkir kan jadi karakter utamanya. Terus gue jadi kayak
oh iya, emang kayaknya gue harus jalan aja tanpa harus peduli sama omongan orang deh. Kayaknya gue berdamai aja. Nah, lu apa pemicunya bisa lu berdamai? Gue simpel bang, gue kayak cuma karena gue nggak bisa ngebalikin ejekan orang aja. Jadi kan waktu kan gue pindahan kan dari jadi daripada lu effort, iya, daripada lu kan. anjing. Kan susah sekali. Iya, kan. terus Ya udah sih kan kalau dari SD tuh kayak gitu, kayak masih kayak mempertanyakan kenapa sih gue, kenapa sumbing ya, kenapa beda gitu. Pas SMP pindah sekolah tuh, masuk sekolah Kristen Penabur. Sekolahnya kan wah dulu elit lah kalau ini kan. Terus jokesnya kayak gitu, pertama kali gue datang ke kelas. Dia dari belakang gue bang, gue duduk paling depan ya duduknya. Dua orang ini ada dua orang namanya Andrew sama Russell. Wah ini anak kayak tukang bully. Andrew dan Russell. Iya. Di negeri cuma ada 2 yang nama kayak gitu ya. Sisanya ya Satrio gitu. Arya, Rahmat, Rizky. Gue Rizky, nama gue Rizky. Wawan gitu, iya. Ferdi. Iya, itu kalau di sekolah Kristen gitu ya. Iya, Andrew sama Andrew, Russell, oh, iya. Bernard gitu namanya. Enggak, maksudnya tulisannya tuh RUSSEL gitu. Tapi L-nya 2. RUSSELL gitu. oh, Russell. Gitu, Russell gitu. Oh iya. Jadi tegas gitu. Dan itu maksudnya kalau di negeri itu maksudnya di sekolah-sekolah pada umumnya yang tidak fokus ke Katolik atau apa gitu. Biasanya kalau misalnya nama gue Rizky ini panggilannya Eiki gitu. Iya kan? Atau enggak Kiki gitu, atau enggak Firdaus jadi Uus gitu kan. Dibikin simple. Kalau di sekolah-sekolah kayak lu itu namanya udah susah nih. Udah ribet sih. Russell gitu, ya kan? Tapi masih mau diomongin bener gitu. Russell gitu. Masih mau gitu. Masih mencoba dia. Iya. Terus ada Andrew sama Russell terus. Sama Russell terus kayak gue ngejoknya gitu mereka kalau misalnya gue lagi nggak lihat nih, terus dia kayak suka kan hidung gue ini kan nggak simetris bang. Oh iya. Kan? Kayak yang kiri oversize gitu, yang kanan oversize gitu. Iya. Iya benar. Kan? Iya. Nah, iya. Ya jokesnya gitu mereka kalau misalnya dari ini gue di depan nih, jadi dari belakang gue kayak gini. Gue gini. Iya. Terus kok mereka nggak gini? Iya, harusnya mungkin mereka nggak detail kan waktu itu. Oh, nggak detail ya. Belum tahu detail mungkin. Iya. Cuma lihat mungkin kalau mereka gini kayaknya jahat banget. Iya kan? Jadi mereka cari kedua. Iya kan? Kedua. Mendingan itu. Jadi gini. Gini. Iya, gini. Anjing kayak hidung penyok gitu. Anjing kayak pemain bola ya. Gini mulu. Gitu. Itu kan buang ingus nanti. Ngeludah emang gini nih. Terus gitu. udah pakai gestur. Iya, pakai gestur gini gitu. Oh. Sekali gue jab kan. Sekali gue lagi set. Karena gue tahu bang, gue berasa gitu. Ada pergerakan di belakang gue. Iya. Apa nih gue bilang, gue gap set gitu. Terus mereka lagi gini gitu. Terus langsung, kaget gitu, langsung berhenti gitu. Oh, mereka berhenti? Iya, berhenti. Oh, kalau di sekolah gue nggak gitu sih cara mainnya. Itu beda negeri gitu. Kenapa lu? Gitu. Nggak seneng lu gitu. Iya. Beda mental ya. Beda mental. Mereka ngatain pun masih ada etikanya ya, masih normatif. Iya. Terus apalagi kata-kata dari mungkin yang lu inget sebelum akhirnya lu bisa berdamai, kata-kata dari mereka yang menurut lu anjing banget nih, tai banget nih gitu. Apa? Waktu pas SD tuh gue punya temen, jadi dari gue kelas 2 tuh kenalnya kan, namanya si Chris. Jadi dari kelas 2, dia karena liat gue mungkin aneh bentukannya, dia kayak selalu kayak bilang kayak, lu kenapa? Pernah nanya gitu, woi kenapa lu gitu? Kenapa hidung lu kenapa kayak gitu? Oh, nanya langsung? Iya. Terus? Tapi ya dia juga respect dong, berani nanya langsung. Iya. Oh, dari semua yang biasa di belakang lu terus lu gapin? Gitu? Iya. Dia mau ngomong langsung, oke. Gue jelasin dong, gue harusnya operasi umur segini gitu. Oh, iya kan gue bilang harusnya umur 15 tuh operasi hidung gitu. Tapi lu nggak? Tapi gue nggak mau. Oh, nggak mau? Sekarang nggak mau. Oke. Terus si Chris ini kayak nanya terus dari kelas 2. Kelas 3, kelas 4, sampai akhirnya kelas 5 gue baru sadar bang itu sebenarnya bukannya peduli. Jadi awalnya gue pikir dia peduli kan. Kayak nanya, kayak ini ngeledek dah gue bilang. Kayak kapan operasi gitu mulu. Nggak peduli kan bang, bener kan? Iya, cuma nanya, maksudnya dia nanya kapan operasi tapi dia juga nggak bikin sumbangan gitu, dia tidak berdonasi, dia juga tidak ngasih rekomendasi, teman bokap gue ada yang dokter tuh gitu, nggak ada. Peduli, nggak ada. Cuma nanya doang, kayak teman-teman, gue mau nanya nih. Niko,
Hidung lo kenapa tuh? Ya kan? Kapan operasi? Hahaha. Saat itu lu belum ngerti kan, lu nyindir kan ya. 3 tahun bayangin. Gue kira dia peduli sama gue. 3 tahun. Dari kelas 2 sampai kelas 5. Anjing lu gak punya temen ya berarti? Temen ada, cuma gue dulu Si Lukas ya? Lukas iya, cuma dulu emang gak gitu akrab juga. Gue dulu banyak kan temen sama cewek-cewek. Bencong gue dulu. Seriusan? Serius bagus dulu pas dulu kayak cewek. Ya soalnya cewek gak enakan. Iya, mungkin kan. Iya kan kayak sebenarnya mereka risih sama Niko. Kayak gini sebenarnya kan. Ya udahlah. Iya. Kayak kalau cewek-cewek kan pasti gitu kan kayak lo aja deh yang bilang, gitu. Gue risih tau, gitu. Gue kayak, ntar kalau gue punya anak kayak dia gimana, gitu. Dan juga takutnya karma kalau cewek kan. Kalau cewek tuh takutnya karma, takutnya, aduh ntar kalau gue tolak dia, ntar suami gue kayak dia lagi gitu. Pokoknya perempuan tuh banyak takutnya deh sama yang gitu-gitu, tapi jadinya nggak bisa bersikap gitu. Jadinya itu juga mungkin juga lu salah nanggepin ya, mungkin lu kira temen tau aja emang ya mungkin sama kayak si Chris itu juga kali ya. Bener, cuma beda output gitu Iya, iya. Lu pernah ini nggak kayak pas cewek-cewek itu pakai lipstick terus kayak gue pinjem dong. Terus mereka kayak nggak mau ntar nular gitu. Ya karena kita waktu SD kan pemikiran kita, gue pernah dulu ada temen gue di kakinya tuh banyak borok. Iya banyak borok, jadi kayak bekas cacar apa bekas apa gitu. Nah kalau misalnya kayak, gue gitu. Kasian. Iya, karena dulu nyokap gue tuh ngajarin jangan sentuhan tangan, nanti nular. Tapi kan nyokap gue saat itu, kan gue mikirnya kayak nular apa gitu. Iya. Maksudnya kayak apakah flu apa-apa. Jadi gue ngerasa suatu hal yang jelek dari orang secara fisik takutnya nular. Iya. Ada dulu tuh dia tuh di badannya tuh kayak banyak koreng gitu. Gak sembuh-sembuh. Masa diabetes sih? Maksudnya anjing SD. SD diabetes anjing. Serem banget. Anjing dia tester Yupi anjing. Alza. Iya. Alza enak nggak? Gitu. Enak. Oke, masuk gitu. Kan gitu. Kayaknya sih nggak sembuh-sembuh. Nah, gue kan merhatiin awalnya nggak jijik, tapi kan nggak sembuh-sembuh ya. Jadi pas dia nyentuh gue, itu kayak gue sampai pernah ngebentak dia. Kayak lu jangan nyentuh gue dong. Gitu. Terus dia kayak, hah? Emang kenapa? Dibilang gitu. Yo, yang nggak mau gitu, ya kan gak enak ya, masih gak enakan tapi harus nunjukin ke dia biar dia nggak nyentuh gua lagi gitu. Iya. Akhirnya lu bisa berdamai apa segala macem. Gue bisa akhirnya bercanda sama lu gitu. Lu akhirnya bisa cerita banyak soal hidup lu, soal proses lu berdamai. Bahkan SMP, bahkan kita kadang-kadang ngeliat cewek yang oversize terus kayak minder. Terus kita ngeliat ada cowok-cowok yang sebenarnya nggak ada masalah di fisiknya, nggak ada cacat lah ibarat gitu, tapi kayak insecure karena ya mungkin nggak punya mobil, nggak punya motor gitu. Terus kayak gue sumbing nggak ada mobil, udah sumbing nggak ada mobil bang bayangin. Tapi kenapa gue biasa aja ya? mabuk lagi. Rokok kuat lagi. Gendut lagi. Thank you bro. Gila anjing. Kok bisa Lu hidup bisa bikin album anjing, kompilasi body shaming anjing. Di satu badan. Di satu manusia ada banyak fitur-fitur body shaming gitu. Lu kalau misalnya di Lajal Home Shopping nih ya, lu nih dijualin di Lajal Home Shopping nih, gitu kayak Niko gitu. Dengan fitur sumbing, gendut, ompong, Gusti bolong. Gue lihat di Amerika gitu ya, contoh di Amerika atau di negara-negara lain kayak yang gue lihat kayak misalnya ada yang kate, yang cebol gitu, terus ada yang sumbing juga apa segala macam. Tapi mereka tuh kayak ya minum, ya tatoan gitu. Maksudnya kayak apa ya, kayaknya pas mereka tatoan gitu yang kecil-kecil gitu ya. Ya pas ditato kayak, "Bang, berapa, Bang?" Udah gitu. Jarumnya nggak banyak udah. Udah. Kan kalau gue kan, "Bang, berapa, Bang?" "Aduh, Bang, badan Bang Us gede nih. Saya susah ngitungnya," gitu kan. Kalau yang cebol-cebol gitu yang tatoan di Amerika kayaknya, Besok aja. "Berapa, Bang?" "Yalah, sama gue mah kagak usah hitung-hitungan kali," gitu. Ya, semua orang bayar dah kayaknya sama mereka gitu. Ya maksudnya mereka walaupun punya kekurangan tapi mereka memaksimalkan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi kayak karena mereka tidak bisa
berpindah ke lain badan gitu, itu bakal badan mereka sampai mati gitu. Jadi mereka bener-bener maksimalin tatoan, ya piercing gitu. Kalau di sini tuh kayak, ih kamu udah punya kekurangan fisik seperti itu, bukannya kamu bersyukur malah tatoan, malah minum-minum gitu. Ya kan mereka juga kan pengen hidup normal gitu. Iya maksudnya gitu Bang, gue kalau ngeliat orang-orang di sini tuh kalau misalnya kayak komen ke orang-orang yang punya kecacatan gitu, kayak selalu tuh mereka bilang, iya anggaplah kalau misalnya ayo mereka juga manusia, ayolah ajak hidup normal gitu. Tapi selalu kalau misalnya mereka ngelakuin sesuatu selalu kayak komennya selalu kayak, misalnya mereka buat hal baik nih sama orang biasa ngelakuin hal baik. Ya mereka dapat pujian karena mereka ada cacatnya gitu. Iya. Kalau gitu nggak sejajar dong, lu nggak betul. Iya, itu bukan hidup normal yang lu inginkan kan sebenarnya kan. Kayak misalkan kayak kita lagi bicara fisik, misalnya gua sama teman gua yang hitam gitu kan. Maghrib gitu kan kayak. Iya gitu kayak. Udah gelap loh. Iya. Tapi dibilang gelap-gelap banget juga enggak gitu. Jam 6 sih. Iya. Maghrib gitu. Biru dongker. Iya, dulu kan gue dipanggilnya jangkis kan, ya kan, jangkung kurus tipis, ya kan. Bisa aja lu jangkis gitu kan. Kata-kata gitu juga teman-teman gue datang yang punya kekurangan gitu kayak, udah. Iya. Suka gitu. Iya gitu. Nah lu kalau gitu malah nggak mau ya? Nggak mau Bang, kayak buat apa gue dikasianin gitu loh. Oh iya. Karena lu juga pengen ikutan. Iya. Biasa aja gitu kalau kata gue. Gue tuh Bang kan saking konten-konten gue selalu banyak komen kayak, wah dark banget. Tau gak Bang, gue sampai kepikiran, apa gue buat konten nih soal dark ini? Gue pengen punchline-nya, gue dari kemarin sama Thomas lagi nyari orang buta mana yang asik ya. Jadi Anda ingin mengumpulkan orang-orang punya difabel tapi yang fun, yang sudah bisa berdamai dan bisa ngebecadain itu. Kalau orang buta kan dia buat punchline Bang, buat video di akhir video kenapa dia bilang dark, karena dia buta gitu. Iya juga ya. Iya. Cuma belum ketemu. Iya. Semoga adalah maksudnya yang fun juga, maksudnya mungkin ada teman-teman yang punya teman yang punya disabilitas atau disabilitas enggak difabel lah kalau difabel ya. Terus kayak asik orangnya, terus kayak bisa berdamai sama diri sendiri, kayaknya kumpulin sama Niko deh. Jadi ayo bikin konten gitu. Kita bikin konten bareng-bareng buat YouTube lu juga kali ini kayak. Bisa. Iya kan? Kemarin gue di Twitter sempat nge-tweet Bang, gimana seru juga nih kalau gue bikin band semua personalnya cacat gitu. Asik. Terus Niko vokalis. Tapi gue penasaran deh. Bisa buang asap dari situ nggak? Dari mana? Dari situ dari. Asap gue belum pernah. Kalau air jelas bisa Bang. Oh air bisa. Coba. Dari mulut keluar di hidung bisa. Coba ya. Ini alkohol lagi, nggak apa-apa. Itu talent gak semua bisa. Dan alkohol lagi. Gue tuh suka kesel gitu dengan, maksudnya dengan lu yang udah, lu bisa gaya, lu punya motor, terus juga kayak secara fisik lu nggak jelek-jelek amat gitu, kayak lu ngerasa tuh dunia nggak adil gitu. Dan gue ngelihat konten-konten lu semuanya kayak ngerasa kayak adil-adil aja sih gitu. Kayak hey Niko, ini ada orang yang nggak punya cacat seperti lu gitu, tapi ngeluh soal ketidakadilan dunia gitu. Nah Anda nih kan, ya maksudnya kayak kok bisa ya gitu. Makanya mungkin orang-orang ya tidak semua orang bisa memperlakukan itu ke temannya yang maksudnya yang punya kekurangan kayak lu gitu. Jadinya kayak ini dark banget. Kok tega sih gitu. Kok ini gitu. Ya elunya aja nggak apa-apa gitu. Gue baik-baik aja, jangan gitu-gituin gitu. Iya. Dan aja tanggapannya. Dan buat kayak orang-orang kayak gue gitu yang misalkan gue nggak bercandain lu gitu. Gue lagi ngebercandain temen gue kayak gitu. Terus dari belakang ada orang nggak kenal gitu kayak nepok gue kayak bilang gitu. Mas, bercandanya jangan kayak gitu dong sama kaum difabel. Ya Allah. Kaum difabel. Kelompok. Terus gue kayak, lah teman saya ini gitu. Terus dia bilang kayak, itu teman gue bilang nggak apa-apa gitu, emang bercanda kita kayak gini gitu. Ya terus mereka malu sendiri gitu kayak, anjing gagal gue jadi SJW gitu. Gagal deh gue jadi SJW. Gitu. Maksudnya ya kayak misalkan kayak ya jangan jauh-jauh deh, kayak misalnya kita main di TV nih. Ini bukan cacat kayak yang parah, enggak, ini kayak cuma ngatain orang gendut gitu. Ini kan kalau kita syuting kan kita sama yang gemuk ini
temenan. Iya. Bener nggak? Jadi apapun yang kita lontarkan, semuanya bye-bye aja gitu. Iya, jelas lah. Ya, orang temenan kan Iya. gitu. Nah yang marah tuh bukan dia. Yang marah yang nonton. Nah itu. Sama bang, sama. Kayak gitu juga makanya. Oh iya ya? Iya. Kayak gitu. Semua komen-komen gue tuh misalnya gue buat video kayak gitu. Kemarin kan gue post di TikTok rame tuh. Semua komennya gitu kayak, jangan dong, jangan diejekin dong. Gitu. Terus kayak misalnya yatim gitu. Gue bicara soal yatim. Ada juga para konfront gue kayak bilang, lu jangan kayak gitu, lu pikirin lah perasaan anak-anak yatim, lihat jokes kayak gini. Gue bilang, gue biasa aja. Iya, Kan iya, gua iya. yatim. Iya, itu dia maksud gua, ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Wah, anjing nggak tahu lagi sih gue. Kalau kan maksudnya dia kan lihat gue udah ya gue yatim, gue sumbing, dan gue udah biasa aja sama itu, masih kayak gitu. Jangan diejekin dong gitu. Iya. Lah kan yang bikin konten kan elu. Iya makanya. Dan misalkan ada ejekan-ejekan tambahan di dalam kolom komentar itu ya lu udah bisa terima kan? Ya itu dia. Aduh, lu nggak ngerti lagi dia. Aduh, masyarakat Indonesia udah mah minim literasi. Ya. Iya, Bang. Minim mencerna juga gitu kayak apa ya? Kalau kata gue gara-gara ini bang, gara-gara terlalu banyak orang-orang kayak menyuarakan anti bullying gitu loh. Nah iya, enggak maksudnya yang akhirnya lu bisa berdamai pun kan lu sampai bikin konten yang bisa ngebuat orang ngehibur orang, maksudnya bikin orang ketawa gitu dengan terus bisa ngebuat orang jadi canggung dengan ketawa nggak ya gitu. Itu aja menurut gua itu sebuah proses dari bullying kan gitu. Mungkin kalau lu ketemu bullying lu saat ini nggak akrab sama Lukas sama Thomas. Iya, benar. Iya kan? Makanya gue kalau gue pribadi nggak percaya sama campaign anti bullying itu gitu kalau gue ya. Ya iya, maksudnya aduh, memang kan kayak orang yang nggak dibully kadang-kadang jadi nggak tahu kekurangan dia seperti apa. Benar. Ngerasanya perfect terus. Ngerasanya kayak nggak ada yang salah dari hidup gue. Orang nggak ada yang pernah ngebully gue, nggak ada yang pernah ngingetin gue salah. Terus kalau misalnya ada plus minus ya kan tuh berarti yang stop bullying nih nggak dibully ya. Yang dibully ada yang sampai di tahap depresi, stres, butuh ke psikolog apa segala macem. Ada yang kayak lu yang damai gitu ya, terima aja nih dua-duanya gitu kayak emang nggak bisa. Aduh, emang sulit sih kalau kita ngomongin kayak gitu kayak ngomongin soal berdamai. Yang kitanya udah nggak apa-apa gitu, tapi orang lain yang so peduli. Gitu. Aduh, ngapain gitu maksud gue. Nemenin lu nongkrong juga enggak. Iya. Maksudnya kayak pengen top komen gitu. Kayaknya gitu dah. Iya. Padahal top komen di Instagram gue nggak gitu bentukannya. Harusnya ngejokes juga gitu. Pas Ya, wah itu gue juga seneng banget tuh, gue juga seneng. Kayak gue liat di kolom komentar lu tuh kayak ya yang yatim ngumpul, komennya banyak anjing. Ya maksudnya yang pada akhirnya anak-anak yatim yang selama ini ngerasa terpuruk gitu, maksudnya yang mungkin punya adik gitu tapi figur ayahnya udah nggak ada gitu segala macam ya. Dia jadi bisa, oh ya udahlah mungkin dengan gue menikmati proses seperti ini gitu, dengan gue mengamini apa yang sudah gue alami sekarang, gue udah punya bapak gitu. Niko aja bisa kok gitu. Bahkan lu bikin kaos Niko anjing. Apa? Yetim merch. Jadi yetim gitu. Kan ada etim, ada wetim, yetim. Itu kalau bahasa Inggris kan white team ya, berarti kan? White team kan, iya. Tapi kalau di Indonesia yatim gitu. Yatim gitu. Tapi lucu juga bang, kan karena tulisannya kayak gitu kan. Terus baju kaos pertama gue tuh ada quote soal anak yatim gitu lah gitu. Gue ambil dari KBBI arti yatim, terus gue tambahin bang, yatim adalah sekumpulan orang yang... Oh iya gue tahu, sekumpulan orang yang kehilangan bapaknya entah sakit, meninggal atau bangsat. Betul karena banyak anak-anak yatim yang emang bapaknya bangsat, nggak tanggung jawab, kabur, main judi, mabuk, mukulin anaknya gitu. Iya gitu kan. Tahu pas anaknya sukses, masih inget papa nggak? Kontol. Saudara Octavian pertama kali ketemu gue, kan gue datang mau gabung IO dia. Dia liat gue ketawa bang. baru lihat gitu. terus dia waktu sekitar setahun pertama lah gue temenan sama dia, gue nggak pernah dipanggil Niko, gue dipanggil Jebel. Jadi kayak bibir gue kan nggak sinkron kalau dari samping came gitu kan. Iya Jebel, iya emang kalau di Bandung bahasa Sunda mah Jebel. Iya gue panggil Jebel gitu.
Tapi gue sampai udah semenerima itu sampai gue dikontak dia, dikontak siapa ya? Dikontak. Pokoknya ada orang IO juga, gue diminta nomor gue tulis jebel gitu. Saking udah melekatnya ya. Kayak wah branding yang bagus. Aduh. Udah bibirnya gede, banyak bacot lagi ya. Jadi JBL. JBL. Kan gue bilang tuh, gue tuh nggak mau jadi sama kayak lu orang, soalnya lu orang terlalu mainstream, gue bilang. Gue ini unik gitu, jadi gue nggak mau sama kayak lu orang. Terus dia bilang, nih ya gue buktiin kalau gue tuh juga nggak sama kayak orang-orang, kata orang itu gitu. Terus nih, kalau misalnya cuma lu Niko bilang bisa keluarin air dari hidung, dicontohin dia, bisa juga dia, bisa set gitu. Nggak cuma itu, kata dia gitu. Gue selain bisa keluarin dari air dari hidung, gusi gue bukan cuma bolong, gusi gue ada baut. Ada bautnya. Itu dia sumbing juga. Dia sumbing juga, terus gue tanya kan, itu baut fungsinya apa? Kok gue nggak ada? Gue bilang kan. Iya. Itu katanya buat nahan gigi gue, kalau bautnya terlepas, gigi gue lepas. Jadi semua giginya tuh nyata di baut itu. Di satu baut itu, udah kayak lemari. Lucu banget bang. Oh, jadi lu kayak battle jadinya. Iya. Terus gue reply kan, wah oke, kali ini gue akuin ketangguhan lu, gue bilang gitu. Tapi lihat di masa depan, ayo kita duel, kita adu cacat lagi, gue bilang gitu. Tau nggak dia reply apa? Dia bilang gini, yakin lu bisa menang sama gue? Terus dia fotoin, gue aja jalan pakai tongkat. Jadi bodoh. Waduh, fuck. Anjing, kalau main Tekken mah perfect gitu. Ada orang-orang yang punya permasalahan yang sama gitu, dan semakin banyak masalah lu, gue rasa akan semakin valid untuk lu bercerita gitu. Bener, setuju. Iya kan? Kayak gue nggak bisa bilang kayak, bro, kayak ke teman gue yang sumbing gitu, santai aja kali sumbing. Nggak bisa bro, nggak bisa, nggak bisa, karena saya tidak gitu kan. Iya kan? Tapi kalau lu yang ngomong kan bisa lebih didengar. Maksudnya orang yang sumbing juga gitu yang, bro, santai aja kali, nggak usah baper, nggak usah apa segala macam. Bahkan lu bisa bikin sesuatu kok dari emang yang udah diciptain sama Tuhan, lu udah ada nempel di badan lu, udah tinggal kita kan gitu ya. Kayak bingungnya adalah gitu, konsep ironisnya adalah kita tuh tidak boleh menghina makhluk Tuhan, tapi kenapa ciptaan-ciptaannya tuh ada aja gitu yang iya gitu, bener banget sih. Iya kan, gitu. Sih. Ya emang kayaknya emang semesta ini tuh diciptain untuk coexistence gitu, untuk kayak orang bisa bersyukur, orang bisa menambah motivasi dia gitu. Kayak hanya si Niko aja nih yang ibaratnya punya kekurangan segala macam, dia bisa bikin konten kayak gini gitu. Bukan berarti caranya untuk nyaingin Niko adalah lu gunting bibir lu, enggak kan? Enggak. Yang maksudnya kayak lu lihat ya kita fighting sama yang normal lainnya gitu. Nah, lu fighting sebenarnya kan buat teman-teman yang punya krisis percaya diri yang seperti pernah lu alamin kan gitu. Nah, dan itu tuh yang gua rasa itu yang dibutuhin di sini sih. Kenapa gua bawa Niko ke sini karena gini, dalam dunia komedi, sumbing itu selalu ada. Oh gitu. Selalu ada cerita orang sumbing, pasti. Selalu. Tapi yang ceritain itu bukan orang sumbing. Orang normal. Gitu kayak ini salah satu yang paling gue inget deh. Jadi ada anak ya kan, sumbing ya kan. Bapaknya sakit. Dek, gimana kondisi bapak? Nah nih gitu. Alhamdulillah. Bagus lah kalau udah mendingan gitu. Terus mendingan gitu. Ya bagus dong. Kalau bapaknya mendingan kita bersyukur gitu. Meninggal gitu. Harus diangkat. Iya, biar jelas. Iya. Padahal maksud gue dalam realitanya kalau kita tahu orang sumbing ya dia nggak harus gini gitu untuk ngomong jelas. Gimana sih? Iya. Jemuran sumbing diangkat. Sumbingnya jemuran diangkat. Coba yang cerita itu bukan dalam proses kita dewasa nih dari kecil sampai sekarang. Yang ceritain cerita yang orang sumbing naik angkot kan bukan orang sumbing. Karena kenapa? Karena lebih lucu kalau kita ngebayangin, karena nggak mungkin gitu. Iya kan? Karena kalau ada orang sumbing beneran di situ,
enggak sih gitu. Bisa sih kiri gitu. Kan jadi nggak lucu gitu. Jadi nggak patah. Tetap Kiwi. denial ternyata. Sumbingnya denial. Tunggu. Tadi nyoba doang. Kiri gitu. Bisa kan gitu. Akhirnya tetap harus diangkat. Jadi angkot kan yang gitu. Bang, kiwi bang gitu. Hah? Kita nggak ada gangguan nih gitu. Kiri, kenapa selalu ada gestur gitu dalam proses komedi zaman dulu tuh anjing tahu. Ini dia orangnya nih yang selama ini diceritakan untuk mengisi kekosongan kalau lagi di tongkrongan. Bro, gue punya cerita lucu nih gitu, bawa orang Sumbing, bro. Sekarang gue lebih lega karena gue bercanda begini sama orang Sumbingnya langsung, lu anjing lu semua lu. Dan itu biasanya tuh kalau yang masih bercanda-bercanda gitu, coba deh orang-orang kayak gitu ya, yang suka bercanda-bercanda gitu tuh, yang masih sampai sekarang bercanda-bercanda kayak gitu. Tiap kali ada orang kayak lu dikatain, pasti mereka yang, ih kok lu tega sih? Ngejek-ngejek orang kayak gitu. Itu karena dia pelakunya. Iya, benar. Iya, lu tega sih lu gitu. Padahal kalau dia juga. Dia juga padahal. Anjing emang. Makanya gue tuh butuh banget orang-orang kayak lu yang harus ngasih tahu kalau ya udah dia mau gimana, kita nggak bisa transfer roh gitu. Benar, iya. Ke badan baru gitu. Gue selalu bilang lu nggak bisa ngubah sesuatu yang udah nggak bisa berubah, Bang, gitu kan. Sebenarnya gue punya pilihan buat berubah sih, cuma kayak Maksudnya operasi gitu kan, iya. Cuma ya kalau ya balik lagi ke diri lu sendiri, maksud gue. Kalau selama ini gue selalu bilang kayak waktu itu gue pernah buat video di Instagram, gue bilang lu buat ngatasin bullying sebenarnya caranya cuma dua, either lu berubah atau lu damai sama diri sendiri, kan sebenarnya gitu doang. Iya. Dan masalahnya adalah ketika lu sudah operasi, terus akhirnya foto lama lu ditemukan, lu masih bisa terima nggak? Nah, itu dia sih. Iya kan? Iya, kayak misalkan lu udah buang semua foto-foto lu udah hapus foto-foto lu yang lu zaman dulu, misalkan lu taruhlah lu operasi hidung, lu operasi bibir biar kelihatan nggak terlalu kelihatan gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang gitu yang tahu lu gitu, terus kayak, Bang Niko ya? Bang, ini siapa bang? Gitu kayak. Iya. Cuma ada dua tipe tuh, ada yang bilang kayak, iya dulu gua nggak pede tuh begitu gitu. Ada yang kayak, apaan sih lu? Gitu. Enggak, gue gak pernah gitu. Ada yang kayak gitu. Iya. Iya kan? Iya. Bagi dua lagi tuh. Emang semua tuh bagi dua tiap orang. Bercabang terus. Kayak misalkan kayak ya yang punya kekurangan kayak lu, itu ada bercabang dua, ada yang bisa berdamai, ada yang depresi gitu. Kayak orang-orang yang secara fisik gemuk, kurus, hitam, putih gitu, jerawatan atau tidak gitu. Bagi dua juga. Ada yang bersyukur, ada yang enggak gitu. Ada yang bersyukur dengan ya udahlah diobatin sebisanya, kalau nggak bisa ya udah emang udah nggak bisa gitu. Iya. Ada yang satu lagi yang tai lah lu semua mah, lu mah enak. Itu dia, bener banget tuh. Bokap gue tuh dulu waktu masih hidup ngajarannya gitu, Bang. Lu bisa buat ngelarang, lu nggak bisa ngelarang burung terbang di atas lu. Yang bisa lu lakuin adalah lu ngelarang burung buat bikin sangkar di atas kepala lu. Wah. Makanya lu kayak sayang banget sama bokap lu itu ya. Karena maksudnya mungkin dari beliau juga maksudnya yang akhirnya maksudnya mengencourage lu karena gini, karena lu dan adek lu tuh beda banget. Nah, iya kan? Iya kan, kayak lu pasti pernah nggak pede apa segala macam. Gue yakin bokap lu pasti ngomong sesuatu ke lu kan. Nah, itu bokap lu ngomong itu ke lu. Ngomong itu ke gue gitu. Oh, Dia bilang gitu. dan gue pernah ngelihat lu nge-tweet apa post di Instagram yang lu bilang kayak, kenapa sih bang bahas-bahas yatim mulu? Kenapa sih bahas-bahas bokap mulu? Pas segala macam gitu. Terus lu bilang kayak, suatu saat gua sukses, gue pengen itu ada bokap gue gitu. Gue bisa bilang bokap gue yang bikin gue sukses gitu. Anjing. Waduh, mendadak deep. Enggak, maksudnya itu harus, maksudnya kayak maksud gue untuk ukuran orang-orang yang cuma ngiranya cuma bisa bercanda gitu, gue di titik itu gue kayak, wah kayaknya gue bisa ngobrol sama dia nih gitu. Maksudnya lu nggak cuma jadi komedi lu itu bukan untuk menutupi rasa sakit, tapi komedi lu tuh ya udah emang gue pengen ngelakuin komedi gitu. Ya gue pengen ngelucu aja deh gitu, bukan karena untuk menutupi sesuatu gitu. Bukan. Bahkan ya punya tujuan tersendiri, yaitu tujuannya adalah pengen ngebawa bokap lu nih gitu. Yang ngebawa lu sukses gitu. Karena lu bahas bokap lu gitu, dan mungkin ada sedikit banyak kayak intermezzo saat lu bikin konten itu kayak kalau ada bokap kayaknya bakal gini nih. Mungkin ya cara orang mengingat orang tuanya beda-beda sih gitu.
Setuju gue. Iya kan? Makanya kayak ada beberapa orang bilang, Nick, lu sekarang semenjak bokap lu meninggal jadi banyak konten ya. Gue pikir-pikir tidak salah juga sih. Dulu ketika beliau masih hidup tidak ada konten. Wow. Tiap ada orang yang komen-komen yang sok-sok ngelarang-larang gitu, dimarahin sama mereka gitu. Berarti secara nggak langsung lu berhasil mengedukasi orang-orang itu gitu, walaupun lu tidak secara gamblang ya. Lu nggak secara gamblang bilang kalau lu ingin ngasih influence soal insecurity ini yang ya soal kekurangan cacat apa segala macamnya ini gitu. Jadi kayak secara implisit mereka dapat gitu. Iya, berarti. Mereka mencoba memahami kayak ini banyak orang yang punya kekurangan fisik dan segala macamnya yang akhirnya nggak jadi apa-apa juga gitu. Bener. Kerja enggak, cuma jadi penyendiri, nyalahin dunia gitu. Kayak nggak mau keluar rumah gitu, nganggap semua orang jahat gitu. Kayak gue ngapain gue dilahirin kayak gitu-gitu. Maksudnya sampai di tahap seperti itu gitu. Dan gue pengen lu punya kekuatan kayak gitu sih yang harusnya menurut gue ya. Mereka sih harus bisa sih, entah komedi, entah musik, atau melakukan sesuatu. Benar banget. Ya nggak? Iya. Kalau lu kan komedi nih gitu, dan nggak bisa semuanya komedi gitu. Tapi kayak misalkan nanti ada yang pemusik, tapi asik gitu kan. Terus kayak bisa collab sama konten lu gitu kan. Yang konten-konten dark lu itu. Iya. Ya menurut dia sih light ya. Light aja. Terang sih itu menurut lu ya. Iya. Sudah jelas soalnya kan, terang itu. Iya. Buat lu terang. Terang aja gitu. Cuma gelap banget. Gelap banget. Nah, gua nih punya beberapa pertanyaan yang lu tinggal jawab pernah atau enggak aja. Oke. Ya ini soal tongkrongan. Oke. Soal tongkrongan. Oke? Oke. Ya. Pernah ngeteng rokok pakai recehan? Pernah. Pernah ngambek enggak kalau bokapnya dikatain? Enggak. Pernah kasbon rokok di warung? Pernah. Pernah. Pernah nongkrong sendirian di warung nggak? Pernah. Pernah nitip motor di warung? Enggak. Pernah seharian nongkrong di tongkrongan? Pernah. Pernah pegang nomor HP tukang warung di tongkrongan nggak? Kayak minjem handphone abangnya gitu? Pernah. Wah anjing. Pernah iseng bakar jeans temen pakai korek? Ada tuh yang suka ditaruh di sini gitu, soalnya kan jeans kan bahannya tebel. Jadi dia butuh waktu lama gitu baru gitu. Enggak pernah ya. Pernah jahit bibir di Kencana Tyler? Salah, itu enggak, itu pertanyaan dari saya doang. Itu tadi saya doang. Pernah beli mie enggak di warung tongkrongan? Pernah. Pernah lah ya. Iyalah pastilah. Pernah nangis di tongkrongan? Pernah. Masalahnya apa? Baru putus waktu itu. Di konfront. Baru putus. Gue kagetnya adalah lu punya pacar. Wah, bang ya Allah. Iya kan. Enggak, maksud gue kan gue sumbing, bukan mau jadi Romo. pernah ribut sama tongkrongan lain nggak? Tongkrongan lain nggak. Pernah berantem nggak? Berantem pernah. Pukul-pukulan? Pukul-pukulan. Anjing. Kok tega orang itu? Pernah main judi di tongkrongan? Pernah. Kartu? Poker. Pernah bete nggak kalau ada teman yang belum malam udah pulang? Bete banget. Pernah banget lah. Anjing, gue kira jawabannya enggak semua loh. Pernah mabok di tongkrongan? Ini juga Iya bener. Pernah godain mbak-mbak yang lagi belanja di warung tongkrongan nggak? Itu enggak tuh. Bukan gue tuh, role-nya. Oh bukan lu? Thomas ya? Bukannya juga ada yang lebih berani. Oh bukan ya? Pernah suka sama cewek yang sama nggak? Maksudnya kan kayak lu kan kiri nih, apa lu nyari yang kanan gitu? Oversize kanan ya. Iya biar klop. Iya biar nyangkut gitu, masuk gitu. Terus pas lu nikah berdua gitu, di depannya ada kotak buat ini kan, buat masukin duit kan gitu. Mohon sumbingannya gitu. Bolongannya di samping. Waduh. Lubang duitnya di samping anjing. Ini. Aduh anjing Niko bangset. Pokoknya kalau misalkan ada orang yang mulai kayak ngejok sumbing lagi terus kayak mau ngapain gitu. Udah nggak relate. Karena lihat Niko biasa aja, nggak ada gitu-gitu. Pas gini baru, mau kemana lu? Udah nggak masuk bro, bercanda gitu bro. Kalau mau langsung aja, gitu. Hei bibir belah pinggir, gitu. Tuh lebih masuk itu dah. Atau bikin yang baru gitu, jangan jokes yang udah sering gue denger gitu terus atau sering Niko
Overuse, betul. Overuse. Betul, overuse. Jadi gue pernah ketemu sama salah satu orang yang suka nonton stand up ya. Dia bilang kayak gini, "Bang, makasih ya Bang ya buat stand up-nya." Dia bilang gitu. Gue nih jujur, gue orang yang nggak pernah tahu gue tuh sebenarnya buat apa sih dilahirin gitu. Sampai akhirnya dia mikir kalau oh ternyata gue bisa loh tetap bisa kerja, gue bisa tetap nonton stand up, gue bisa nonton YouTube, gue bisa dengerin musik. Itu menurut gue tuh sudah jadi sebuah blessing yang selama ini nggak pernah gue hitung gitu. Dan akhirnya gue ngobrol lah ya gitu. Nah dia tuh kan ya beda lah dibanding adik-adiknya gitu ya. Dia tuh sempat dibilang gini sama saudaranya sendiri ya kayak jadi bapaknya kaya nih gitu. Bapaknya tuh kaya. Kamu tahu nggak, kamu tuh tumbal biar bapak kamu kaya. Gila nggak? Mulutnya. Anjing nggak? Anjing nggak? Anjing banget. Itu dia ngomong sama gue kayak, lu nggak apa-apa nih lu ngomong kayak gini. Maksudnya kayak, nggak bang, maksudnya gue pas pertama kali diomongin gitu gue nangis bang, dia bilang gitu. Iya fix ini. Gue nangis bang, tapi kayak apa ya, kayak dia awalnya kayak, enggak, gue nggak gitu. Tapi lama-lama kan karena tekanannya nggak cuma dari lingkungan, dari teman-temannya gitu. Dan dia juga anak orang kaya. Jadinya teman-teman yang pengen deket sama dia pun pengen duitnya doang. Jadi wah anjing sih kompleks banget sih itu. Kayak ibunya juga tiap kali ada tamu ke rumahnya dia dikunci di kamar, nggak boleh keluar. Cinderella ini. Ada tamu datang dikunciin. Terus kayak ada saudara-saudara yang lain gitu kayak sering dibilangnya gitu, lu tuh anak siapa sih sebenarnya gitu. Itu tuh udah jadi jokes yang sering jokes yang sering banget diucapin di saudara-saudaranya juga gitu. Terus kayak terus lu bisa bernamanya gimana gitu, maksudnya kayak ya gue tegasin ke diri gue gitu kalau gue tuh berharga, gue berguna, gue bisa kenal sama lu bang, gue bisa kenal sama ini, gue bisa kenal sama ini. Itu jadi semangat hidup gue sekarang bang gitu. Ternyata hal yang selama ini gue nggak pernah nyangka gitu, kayak ngobrol sama lu bang gitu, kayak makan bareng nih beres show segala macem bisa kejadian gitu. Nah gue tuh kayak berpikir untuk ada apa lagi setelah ini ya gitu. Jadi dia punya harapan gitu. Oh ini ternyata dari kayak gitu. Nah lu pernah ada nggak kayak maksudnya dari saudara lu gitu kayak, wah ini lu cacat gini nih gara-gara bapak lu apa ibu lu dulu gini gitu. Ada yang gitu gak? Untung nggak pernah sih gue. Nggak pernah ya? Anjing lu beruntung banget bro. Nggak pernah gue. Apa? Atau mungkin nggak pernah denger juga nggak tahu deh gue. Apa? Ya mungkin cuma di belakang gue selentingan nggak tahu juga sih. Coba kalau ke kuping gue langsung nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Nggak pernah sih. Nggak, maksudnya pasti suka. Gue tuh keselnya gitu. Maksudnya kayak kita tuh ngebecandain karena emang kita tahu orangnya dan kita juga tahu kondisi mental seperti apa, siap atau enggaknya gitu kan. Kita sudah tahu semuanya gitu kan. Nah orang-orang yang kayak gini tuh masih banyak nih yang menyangkut pautkan kecacatan dengan hal-hal yang sebenarnya nggak ada hubungannya gitu. Kayak ya ini lu tumbal orang tua lu biar orang tua lu kaya. Wah itu sih gue kayak, wah anjing itu gue tampol itu. Gue yang denger nih ada orang ngomong gitu tuh ke si teman gue ini nih. Gue tampol itu. Iya, ya Allah. Wih anjing gila banget anjing. Kasar anjing. Wah. Itu kasar banget Gila anjing. banget dah. Wah anjing. Enggak, maksud gue untuk ukuran gue yang ya mak gue dibilang jablay, maksudnya di tongkrong gitu kayak malu jablay gitu ya. Mak gue nongkrong sama mak lu gitu kayak kalau iya gitu kayak kalau mau tongkrongan gue kan gitu ya. Gue tuh sudah dibatas kayak lu mau ngatain anak gue, bini gue, orang tua gue udah nggak pernah marah gitu. Nggak bakal marah juga guanya gitu. Dan ini tuh sampai di kuping gue tuh nggak nyaman aja gitu. Nggak nyaman aja nih kayak. Iyalah. Itu kelewatan sih. Itu baru. Lalu bayangin banyak orang yang kayak gitu tapi nggak kerekam kamera bro. Iya anjing. Yang ngerasa ya nggak apa-apa gue kayak gini, soalnya kan gue bukan artis, kan gue bukan ini. Iya. Gue sama lu mah bercanda jelas. Iya. Kecuali yang udah sampai bullying, dorong, mukul itu beda. Itu tendensinya udah bukan ingin bersosialisasi, itu tendensinya udah nyakitin, itu udah. Tapi kan dari omongan juga kan bisa jadi luka. Iya kan. Kenal, ngentot gitu. Tapi lu pernah kan maksudnya kesel sama orang so akrab gitu? Maksudnya tiba-tiba ngecengin lu pasti kesel dong. Ada beberapa yang menurut gue cengannya tuh sampai kayak gue nggak ngerasain gitu lagi bang, kayak gue bisa ngerasain gitu mana menurut gue yang bercanda, mana yang kayak kok ini nggak ngerti maksudnya tapi kok kesannya nggak bercanda. Oh gitu. iya. Misalkan apa? Misalnya kayak kemarin waktu bokap gue sakit gitu, ada aja yang ngomong kayak
Wah, kapan meninggal tuh bang? Oh ya itu nggak lucu sih. Wah, Gue kan selalu membuka apapun, maksudnya lu bisa ngehina gue segimanapun, Ya, lu bisa komentarin hidup gue segimanapun, lu terserah gitu. Asal gue bisa komentar balik gitu aja, dan gue boleh berstatement balik gitu aja kan. Ada mau diucapin nggak buat maksudnya teman-teman yang punya kekurangan juga apa? Terserah lu apapun. Iya, pokoknya kalau dari gue, ya kalau misalnya gue ngomong kayak ya lu harus damai sama diri sendiri ya, itu urusan masing-masing lah, karena pasti statement apa dibalikinnya nggak semua Prosesnya orang sama beda-beda. kayak lu, ya, Iya. prosesnya beda-beda. Cuma kalau gua ya memang lebih nyaman ketika gua berdamai sama diri sendiri, sama mungkin saran gua coba lihat kekurangan lu dari perspektif yang berbeda gitu. Kalau gua gitu bang, jadi gua sumbing, tapi gua bisa nyanyi gitu, misalnya gitu. Ya gua bisa nyanyi. Ya bukankah itu lebih keren daripada orang biasa yang bisa nyanyi? Gitu. Oh iya. Iya. Betul. Jadi coba lihat kekurangan lu dari perspektif yang beda aja. Betul. Gitu. Dan kalau ikut kompetisi juara tuh. Iya. Kisahnya kasihan soalnya. Iya. Cuma jadi orang fokusnya ke suaranya kan. Iya. Ke suaranya. Tapi memang kalimat pertamanya agak nggak enak emang. Iya walaupun dia punya kekurangan, ya walaupun dia sumbing tapi suaranya bagus. Memang Tuhan tuh adil. Nah, lu bisa lihat itu adil gitu. Iya. Itu makanya kenapa nggak damai aja gitu. Iya. Kalau misalkan lu punya kekurangan seperti Niko ataupun yang lainnya gitu dan lu coba buat tutupi, tapi pada akhirnya masih ada orang yang membahas itu ya jangan marah. Benar. Iya, karena dari awal memang harusnya sih ya terima aja. Iya, benar. Betul sekali itu. Iya. Niko terima kasih. Terima kasih juga Bang Ustaz. Sama-sama sudah main ke rumah saya. Iya. Sama gue tapi boleh cerita sedikit ya Bang terakhir. Gue senang banget pas Bang Us chat gitu kayak nggak pernah terbayangkan. Jadi gini, gua tuh rasanya tuh sama kayak waktu pertama kali gua di chat Gofar. Oh iya. Di follow Gofar. Terus gua ada beberapa orang yang gua follow emang karena gua nggak minta follow back, emang ya gua suka aja, maksudnya kayak gua suka kontennya, gua suka tweetnya apa segala macamnya. Gua follow aja gitu. Ada. Iya, gue juga gitu. Ya kan? Jadi kayak gua tuh tidak pernah berharap ketika gua nge-follow dia follow back gitu, enggak. Jadi kayak pas lu nongol, gua lihat di explore lu terus muncul konten-konten anjing itu kayak wah boleh nih gue follow, terus ternyata lu udah follow gue duluan kan, terus kayak wah udah follow gue follow back, terus kayak makin lama makin anjing nih kontennya nih gue bilang, iya makin lama makin anjing nih kontennya nih gue bilang nih, nah gue jadi penasaran kayak proses dia sampai bisa ditahapin itu pasti ada gitu, pasti ada, dan gue pengen tahu gitu, maksudnya gue juga pengen ngobrol juga sama lu gitu, ini mah, maksudnya gue tuh kadang-kadang suka gini nih kayak orang yang gue ajakin bikin konten kesini tuh sudah dalam prepare pengen ngomongnya tuh kayak dijaga banget. Ada beberapa lah, nggak semua. Ada beberapa yang kayak ntar plottingannya gini gitu kayak. Terus gue bilang kayak enggak, kita mah ngobrol biasa aja karena inti dari gue manggil lu untuk bikin konten tuh emang buat ngobrol gitu. Kayak tadi kita kan ngobrol sejam dulu. Iya, benar. Sono, baru kita ngobrol lagi di sini kan. Iya, yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak emang gue niatan gue di sini bukan cuma kayak Niko udah datang yuk langsung syuting, nggak gitu. Maksudnya gue nggak gue emang nyari temen di YouTube gue mah gue nyari temen bukan buat, dan ini divisinya beda-beda kan gitu. Iya. Divisi agnostik ada AB, divisi mabok Gilang sama Boris. Divisi kreatif dan musik sama Diki. Iya. Divisi tebak-tebakan atau divisi yang ibaratnya pengen ngumpul aja gitu ada Ade Pratama, ada Marcel gitu. Nah, sekarang ada divisi baru nih. Gitu. Divisi apa nih namanya ini, Bang? Divisi apa nih? Divisi Ayah Mengapa Aku Berbeda. Oke, terima kasih.